Pada saat ini saya ingin memperbincangkan dua tokoh yang boleh dikatakan tokoh nasional semua dua-duanya, yaitu Presiden terpilih Prabowo dan satu yaitu yang sekarang sesprinya menjadi wamen. Mengapa itu saya perbincangkan keduanya? Karena memang ini memiliki tali yang erat dalam hal pertanian. Gitu. Mengapa? Ya karena Pak Prabowo ini memiliki visi misi yang berhubungan dengan ketahanan pangan. Nah, mau tidak mau Wamen Sudaryono ini yang ada di bidang pertanian ya harus mulai belajar dan bertanggung jawab berkaitan dengan ketahanan pangan ini. Nah, apalagi Sudaryono ini dulu-dulunya pada masa kecilnya adalah keluarga petani. Nah, keluarga petani tentu saja banyak tahu, tapi kan itu masih kecil. Tapi saya yakin seorang petani bagaimanapun pasti akan mengalami, mengikuti perkembangannya dari dulu sampai sekarang yang sudah sangat berbeda. Ya, kalau dulu kan panen padi itu pakai alat yang namanya ani-ani, pelan-pelan. Sekarang kan sabit, bet cepat gitu. Nah, Pak Prabowo selaku wakil orang yang terpilih sebagai presiden tahun 2024 sampai 2009 itu pernah menyatakan dalam sebuah pidato di wisuda Universitas Kebangsaan Republik Indonesia yang disingkat dengan UKRI. Nah, mengapa dia juga pidato di situ pada acara wisuda pada bulan Februari tahun 2024 ini? Ya, karena dia juga seorang ketua yayasan dari Lembaga Kebangsaan Republik Indonesia ini. Nah, mau tidak mau dia menyatakan tentang gagasan-gagasannya. Ya. Pak Prabowo ketika masih belum menjadi presiden itu ternyata sudah menyampaikan banyak gagasan dengan pertanian. Ya. Tentang food estate itu ternyata sudah sekian puluh tahun yang lalu dikemukakan oleh Pak Prabowo. Ya. Dan dia juga tidak dilirik ya, gagasan itu oleh orang-orang yang berkenaan dengan bidang pertanian itu. Nah, begitu dia masuk ke kabinet Jokowi, ya, kabinet Indonesia Maju, tentang food estate ini langsung disambut oleh presiden karena dianggap ada kesejalanan tentang ketahanan pangan dan kedaulatan pangan ini. Nah, mau tidak mau karena dia yang melontarkan gagasan, presiden pun juga langsung menyerahkan gagasan itu untuk dia pimpin. Nah, inilah kejelekan orang Indonesia. Kalau orang punya gagasan itu biasanya langsung diminta untuk bertanggung jawab melaksanakan. Ya, ini yang tidak begitu baik sebetulnya. Mestinya kan bisa dilontarkan, didiskusikan siapa yang berani. Ya, memang orang yang memiliki gagasan itu mau tidak mau harus siap melaksanakan gagasan untuk dapat diwujudkan. Nah, yang lebih hebat lagi yang saya dengarkan dalam pidato di Universitas Kebangsaan Republik Indonesia yang ada di Bandung itu, yang Pak Rektornya adalah Pak Dasko, yaitu kader dari Gerindra juga, ya. Itu menyampaikan begini, saudara-saudara atau adik-adik, gitu, 2-3 tahun lagi kita lebih cerah hidupnya dan Indonesia dapat melakukan swasembada pangan. Nah, ketika berkata swasembada pangan ini saya langsung berpikir, waduh,
Prabowo ini hebat sekali, bisa niru bapaknya, bapak mertua, yang presiden juga di masa Orde Baru yaitu Soeharto. Karena zaman Soeharto itu Indonesia sudah dapat melakukan swasembada pangan. Tapi entah kenapa tiba-tiba tergerus dan hilang dalam percaturan perbincangan tentang swasembada pangan ini. Dulu sudah diakui oleh dunia loh melalui UNESCO. Nah, ini luar biasa Indonesia. Dan sekarang Pak Prabowo menyatakan bahwa kalau kita terus-menerus mengimport bahan pangan dari luar negeri, maka pada masa paceklik dunia, rakyat kita yang 280 juta akan bergantung kepada negara-negara lain. Tapi dia berpikir lain, ya. Kelak Indonesia menjadi suppliernya, ya, menjadi penyokong pangan bagi dunia. Luar biasa. Memang kalau saya melihat food estate itu tadi dikerjakan dengan baik, pastilah akan berhasil. Ya. Karena dunia pertanian ini gimana ya, tidak banyak seperti di negara-negara lain, ya, misalnya di Jepang, di Inggris. Kelihatannya pertaniannya nggak begitu kelihatan dibanding industri otomotifnya, tapi pertaniannya kan di negeri-negeri itu juga luar biasa. Ya. Nah, sekarang dengan Sudaryono, kadernya Gerindra yang pernah diberi surat, ibaratnya surat tugas untuk ikut calon gubernur. Ya. Dan dalam surveinya dia ada pada level ke-6 dari hasil survei, jauh sekali dari Kaisang, anak presiden itu. Ya, dia hanya dapat 4% ya, untuk wilayah Jawa Tengah untuk jadi calon gubernur dari hasil surveinya. Ya, tetapi begitu diangkat untuk menjadi wamen, Sudaryono yang akrab dipanggil Mas Dar itu dalam sambutannya ya, ketika dia selesai dilantik, ya, itu menyatakan demikian. Ya, memang ada tugas berat di bidang pertanian, ya, meliputi food estate. Kedua, ada intensifikasi pertanian, ada pompanisasi pertanian, ya, ada pipanisasi pertanian, ada peningkatan lahan rawa, lahan pasang surut. Ya, ini semua adalah bagian untuk menambah pangan kita. Ya. Karena presiden terpilih ini punya program yang berkait dengan berdaulat di bidang pangan. Nah, dengan berdaulat di bidang pangan ini tentu food estate yang tidak hanya di Kalimantan saja, itu juga ada di Jawa, ada di Sumatera, ada juga di Papua. Kalau itu ditangani dengan baik, yang jumlahnya berhektar-hektar itu tentulah akan memberikan hasil pangan yang melimpah, ya, karena jumlahnya besar. Misalnya padi, ya, sekian ratus hektar, lalu mungkin singkong, ya, jangan diremehkan loh singkong itu, yang harganya itu di pasar sampai 5.000 per kilo, dan usaha penanamannya juga mudah. Tongkat kayu jadi tanaman, lagunya siapa itu? Masih ingat netizen? Cost Plus ya, Cost Plus. Nah, betul, hanya sebatang kayu sepanjang 30 cm ditancapkan bisa menghasilkan umbi pepaya yang lebih dari 5 kilo kalau itu dikelola dengan baik. Ya, dan tidak perlu banyak pengelolaan tenaga kerja yang seperti
sawah ya, yang bertingkat-tingkat pengerjaannya itu. Nah, semua ini Pak Sudaryono sudah siap untuk menggalang, melakukan perbuatan-perbuatan baik selama 3 bulan ke depan maupun yang nanti kalau dia dipilih menjadi Menteri Pertanian oleh Pak Prabowo setelah dilantik menjadi presiden. Ya, paling tidak saat ini dia sudah menyiapkan, dia sudah memikirkan, dia sudah mulai melakukan dengan action-actionnya di bidang pertanian. Ya, sekalipun sebetulnya ya, kalau dilihat dari pendidikannya Pak Sudaryono ini ya tidak ada hubungan sebetulnya dengan bidang pertanian, sekalipun kuliahnya di University IPB, IPB University, tapi kan di bidang finance S3-nya, ya, S2-nya MBA, ya, lalu yang S1-nya di teknik lah, gitu. Nah, itu pertanian ya merupakan sektor yang sangat penting. Ya. Mas Dar menganggap pertanian itu merupakan sektor yang sangat penting. Ya, dengan sektor yang sangat penting ini, maka pertanian merupakan sarana untuk kedaulatan dan ketahanan bangsa. Ya, kedaulatan, ketahanan dan kedaulatan bangsa ini ya salah satunya harus melalui adanya pangan. Nah, itulah yang akan terus digenjot oleh Pak Presiden terpilih maupun oleh Kementan ya di bidang pertanian itu. Nah, popanisasi ini ya memang luar biasa ya, pipanisasi ya. Tapi ya gimana ya, kalau saya melihat di wilayah saya khususnya di Cianjur ya, kanal-kanal irigasi itu ya sudah sedimentasinya tinggi sekali sehingga air kadang-kadang susah mengalir. Ya, rakyat sendiri juga kadang-kadang buang sampah seenaknya sendiri, baik yang di pinggir jalan maupun di sungai maupun di aliran-aliran kanal untuk irigasi. Ya. Jadi kalau ini diperhatikan betul, saya yakin petani akan merasakan tingkat kesejahteraannya, ya, tingkat kemakmurannya akan terwujud, baik petani yang besar, menengah, maupun ada istilah petani-petani yang menjadi buruh saja. Karena dengan menyabit saja upahnya itu sudah lumayan besar, sampai 600 perak per kilonya. Kalau dia kuat nyabit sampai 4 kintal, maka dia juga sudah lumayan penghasilannya. Di masa panen raya terus-menerus petani-petani buruh ini akan bekerja sampai habis masa panen. Jadi sekali lagi Pak Daryono ini yang boleh dikatakan organisasi di bidang perdagangannya itu juga lumayan loh. Ya, dia termasuk banyak sekali lah prestasi-prestasinya. Seperti kalau di bidang pekerjaan, nggak usah saya perbincangkan karena dia sebagai CEO dari berbagai perusahaan. Ya, tetapi di bidang pertanian kan dia juga menjadi pimpinan pembina dari pedagang pasar raya ya, seluruh Indonesia. Ini kan luar biasa ya, prestasi itu. Tidak mudah untuk menjadi pimpinan pedagang
seluruh Indonesia gitu. Ya, ini tentu dia punya banyak apa namanya ya hubungan dengan rakyat kecil. Nah, semoga Pak Prabowo nanti dilantik sebagai presiden dan Sudaryono juga bisa meneruskan jadi Menteri Pertanian, bekerja sama untuk menjunjung kedaulatan pangan sehingga bangsa kita betul-betul bisa makmur dan bisa menjadi supplier bagi negara-negara lain tentang pengadaan pangan. Dan masyarakat Indonesia menjadi sejahtera melalui hasil-hasil pertanian. Oke, sampai di sini kiranya sahabat Usia Mas terus memberikan sinyal terbaiknya sehingga sahabat Usia Mas terus berkembang dengan pesat. Salam.